Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya Irwan Petrus Simanjuntak dari SMA Negeri 1 Kuala Ledong. Saya Fitria Dewi dari SD Negeri 117969 Pasar Bila, Kuala Hilir. Saya Matia Harahap dari SD Negeri 112275 Kuala Bangka. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mas Lia, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bude, alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Masih semangat kan Bu? Semangat. Oke, baik. Jadi Bu Mas Lia hari ini kan akan melakukan praktik coaching. Ya Bu, sebelum melakukan praktik ini tentunya juga Ibu harus memahami beberapa penilaian dari praktik ini, yaitu dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan ya Bu ya. Jadi yang pertama tahapan pra-observasi. Di sini saya akan mendiskusikan, menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktek oleh Bu Musliah nanti. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan observasi ya Bu. Pada tahap ini juga saya akan mengamati kegiatan dari coaching yang Ibu lakukan nanti. Kemudian yang terakhir pasca observasi, Bu Lia nanti akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa saja yang nanti akan Bu Musliah kembangkan untuk coaching selanjutnya. Oke, jadi Bu Musliah sudah siap di supervisi? Siap. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bu Lia, pertama kita akan mendiskusikan tentang penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alurnya, yaitu alur tirta. Dan nanti Ibu memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coaching tersebut dapat merespon, menanggapi pertanyaan dari coachnya, yaitu Bu Lia, ya kan? Kemudian juga perlu Bu Musliah ingat, tentunya percakapan ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya bisa ada komitmennya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, jadi dari pra-observasi ini nanti ada pertanyaan yang saya ajukan pada Bu Musliah, boleh ya? Boleh. Yang pertama, kompetensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya Bu dalam mendengarkan aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Berarti ada dua kompetensinya ya Bu ya, yang mau Ibu kembangkan. Kemudian kalau kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik akan Bu Musliah kembangkan? Saya rasa secara spesifiknya saya akan mengembangkan kompetensi saya Bu. Bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot? Saya rasa itu. Oke, baik. Berarti indikatornya bagaimana itu yang Bu inginkan? Indikatornya tentunya Bu, dalam proses coaching ini nantinya coaching saya itu nanti bisa menumbuhkan potensinya dan menyelesaikan masalahnya. Begitu ya Bu ya. Baiklah Bu, untuk observasi saya cukupkan dulu sampai di sini ya.
bisa kita sudahi, boleh Bu Maslia langsung melakukan coaching. Baik, Bu. Makasih ya. Silakan Bu Maslia. Makasih ya, Bu. Selamat sore Pak Irwan. Iya Bu Gimana Mas Lia. Pak kabarnya hari ini Pak? Iya Bu, selamat sore Bu. Kabar baiknya Bu, kabar sehat-sehat Bu. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah Pak sehat juga. Terima kasih ya Pak udah meluangkan waktunya untuk hari ini. Jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu nih Pak? Iya Bu. Saya mau cerita lah sama Ibu kan. Tentang permasalahan yang saya hadapi lah. Yang mau saya tanyakan Bu, macam mananya caranya lah Bu, supaya meningkatkan kompetensi saya Bu mengelola kelas. Itu yang mau saya ceritakan Bu. Oh, bagus sekali nih Pak. Ya, ini yang mau kita bahas ini ya Pak. Iya Bu. Jadi apa nih Pak tujuan Bapak yang mau Bapak tuju nih dalam meningkatkan kompetensi tersebut nih Pak? Itulah Bu. Bagaimanalah kan Bu, saya bisalah menciptakan suasana kelas kondusif lah Bu. Kemudian suasana belajar itu bagaimanalah supaya menyenangkan lah sama anak-anak kita mahasiswa Bu. Itulah Bu. Oh, bagus sekali ya Pak. Tujuan Bapak ini. Iya, jadi nih Pak, apa nih yang sudah Bapak lakukan nih untuk mencapai hal tersebut nih? Itulah Bu. Sebenarnya sudah saya cobanya kan Bu. Metode-metode pembelajaran itu udah saya cobanya Bu. Tetapi yang saya lihat selama ini kayaknya belum pas, belum benar-benar efektif Bu. Iya gitu ya Pak. Jadi apa nih yang menjadi tantangan atau hambatan nih dalam mencapai tujuan Bapak tersebut? Oh iya. Itulah Bu. Kesulitan lah Bu. Saya masih merasakan kesulitan mengendalikan siswa. Kan Bu, di kelas maunya bahkan sering kan Bu ada siswa yang ngobrol-ngobrol, berbicara, bikin ribut lah saat pembelajaran sedang berlangsung Bu. Itulah Bu. Iya, itu sering ya Pak kita hadapi di kelas-kelas kita gitu kan Pak. Hal yang udah selalu lah mungkin begitu kan Pak. Iya, jadi kira-kira nih Pak, apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan Bapak? Iya Bu. Saya butuh strategi lah kayaknya kan. Bagaimanalah strategi saya ini bisa mengendalikan suasana kelas, terlebih mengendalikan siswa kita itulah Bu yang suka ribut itu Bu. Iya. Baiklah ya Pak ya. Jadi sebelum ke situ mari kita bahas ya Pak strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran Bapak tadi. Jadi nih menurut Bapak apa yang menyebabkan siswa tersebut suka berbicara dalam jam pembelajaran Pak? Iya, itulah Bu. Kalau yang saya lihat lah kan selama ini mungkin beberapa faktor lah mungkin kayaknya kan Bu. Misalnya mungkin siswa tersebut kan kurang paham dia, kurang memahami materi atau isi atau muatan pelajaran itulah Bu. Kemudian kan mungkin itulah yang buat mereka bosan. Terus ada juga mungkin Bu menarik perhatian kayak caper, itu istilah anak muda sekarang kan, cari perhatian gitu. Mungkin itulah Bu beberapa faktor yang sudah saya lihat Bu. Iya, Bapak sudah melihat kan apa yang menjadi masalahnya. Jadi apa nih Pak kira-kira hal yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut tadi? Iya, jadi itulah kan Bu. Bagaimanalah mungkin supaya saya bisa lah Bu memberikan penjelasan
dengan lugas, jelas, sehingga apa yang saya sampaikan ini itu bisalah maunya menarik perhatian, menarik minat siswa kita gitu. Misalnya pakai metode pembelajaran yang bervariasi lah kayaknya kan Bu, biar nggak monoton kan. Kadang menurut saya sih yang monoton ini buat siswa bosan kan. Kemudian selain memvariasikan pembelajaran itu, mungkin ya, apakah saya harus memberi perhatian khusus lah kayaknya kan Bu. Kemudian kepada anak-anak kita yang suka berbincang tadi, bagaimanalah saya harusnya bisa lah memotivasi, memberi dorongan atau penguatan yang positif tentunya kan. Termasuk juga memberi apresiasi lah, kan kadang anak-anak kita ini senang ini kalau dipuji ya kan, atau kalau mendapat penghargaan. Mungkin itulah kayaknya Bu. Wah, bagus sekali strategi Bapak ya. Saya sudah melihat ide Bapak itu cukup bagus itu. Kira-kira kapan dan berapa lama nih akan Bapak lakukan strategi tersebut? Saya pikir secepatnya lah kurasa Ibu ya. Entah dalam minggu ini haruslah itu saya lakukan biar nggak berlarut-larut kan. Tapi mungkin makan waktu lama sih bagaimana supaya murid bisa berubah kan. Tapi yang penting menurut saya ini harus dimulai lah Bu. Secepatnya ini Bu. Iya, baik ya Pak. Jadi bagaimana Pak gambaran Bapak tentang strategi penguatan yang akan Bapak lakukan ini? Iya Bu. Setidaknya saya sudah punya gambaran lah kan. Saya harus konsisten lah Bu. Ya. Terhadap apa yang sudah saya amati ini, kemudian untuk bisa berubah mungkin saya harus gunakan media pembelajaran lah Bu. Bagaimana lah maunya kan media pembelajaran ini bisa menyenangkan lah bagi siswa kita, sehingga dia tertarik, memberi perhatian, nggak ribut lagi gitu. Selain itu kasih motivasi lah Bu, penguatan seperti yang sudah saya katakan tadi, termasuk apresiasi kan Bu. Gitulah mungkin Bu. Iya, baik ya Pak. Baiklah Pak, saya rasa kita sudah selesai ya Pak untuk hari ini. Saya harap Bapak dapat mengimplementasikan strategi Bapak tersebut dan nanti kasih tahu saya hasilnya gimana ya Pak. Oke Bu, makasih ya Bu. Mudah-mudahan saya konsisten lah, berkomitmen lah akan melakukannya Bu. Iya, jadi gimana nih Pak perasaan Bapak setelah kita bincang-bincang ini Pak? Iya, itulah Bu, agak lega lah mungkin, agak rasa ya agak lancar, senang lah Bu. Dari perbincangan kita ini kan saya jadi mikir lah, oh mudah-mudahan dapat solusinya ini dari perbincangan kita ini, tinggal melaksanakan lah komitmen saya Bu. Iya, syukur ya Pak kalau gitu, mudah-mudahan Bapak bisa melakukannya dengan konsisten dan mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak. Iya Bu, amin Bu, mudah-mudahan lah Bu. Makasih ya Bu, Ibu sudah bersedia meluangkan waktu. Makasih Bu. Iya, sama-sama ya Pak. Sampai jumpa lagi Pak. Iya Bu. Baik, Mas Lia, masih semangat ya? Udah selesai tadi menyelesaikan coachingnya. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi tadi udah bersama Pak Irwan ya, melaksanakan coaching. Mungkin sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan juga yang mau saya tanyakan. Jadi setelah coaching tadi, bagaimana Ibu melakukan perasaan Ibu melakukan coaching? Alhamdulillah ya Bu, saya merasa cukup baik lah dan merasa ada kepuasan tersendiri juga gitu ya. Bagaimana supaya Ibu bisa memberi penilaian seperti itu tadi? Karena tadi kan saya merasa percakapan kami di sesi coaching tadi itu sudah sesuai dengan alurnya dan langkah-langkah indikator yang sudah ditentukan. Tadi sudah dengan Pak Irwan tadi Iya, ya Bu ya? betul. Berarti
apa saja yang Ibu lakukan tadi pada saat observasi coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Ya tadi kan Bu, di proses coaching kita tadi itu saya sudah melakukan sesuai alur Tirta, langkah-langkahnya dari mana itu kita mulai bercakap itu dengan melihat tujuannya, terus mengidentifikasinya, kemudian rencana aksi nyatanya nanti, kemudian bagaimana tindak lanjut atau tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci saya tadi dalam memecahkan permasalahannya, dan juga dia mampu memecahkan permasalahannya tadi. Mantap Bu, mantap ya, udah luar biasa Ibu Mas Dia ini. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silakan. Baik Bu Dia, terima kasih. Jadi setelah saya mengobservasi tadi kegiatan percakapan Bu Dia sama Pak Irwan, menurut saya sudah berjalan dengan baik, dan juga proses akhirnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi Ibu juga berusaha sudah menggali informasi, pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga tadi si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, ya Bu ya. Pendapat Ibu bagaimana dengan hal ini? Saya senang sekali ya Bu, alhamdulillah Ibu memberikan apresiasi begitu besar untuk saya pada saat saya tadi melakukan coaching. Observasi Ibu tadi menumbuhkan semangat lagi di hati saya bagaimana nanti melakukan coaching yang lebih baik. Baik, begitu ya Bu ya. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching itu tadi? Saya rasa Bu, saya mau mengembangkan mendengarkan lebih aktif ya Bu, karena kadang saya tiba-tiba bisa hilang fokus itu, tiba-tiba gitu sesekali mau. Begitu ya Bu ya. Iya. Kemudian kalau dari diskusi kita ini yang terlintas dari di pikiran Ibu Dia itu bagaimana? Tentunya Bu, saya akan tetap belajar, menggali potensi, melihat, merefleksi diri saya lagi bagaimana lebih baiknya lagi gitu. Bagus itu Bu, mantap Bu. Tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini Ibu pasti butuh bantuannya kan? Kira-kira siapa yang Ibu minta bantuan mengembangkan kompetensi tersebut, dan kira-kira kapan waktu pelaksanaan dan dalam pengembangan kompetensi yang akan Ibu mesti laksanakan? Tentu kan Bu, dalam pengembangan diri itu pasti kita membutuhkan dukungan ya Bu, dari baik dari rekan, dari lingkungan sekitar kita. Jadi dalam kompetensi ini saya harap dukungan penuh dari rekan sejawat saya Bu. Karena kita sama-sama di lingkungan yang sama, masalah yang sama gitu kan Bu. Saya rasa rekan sejawat saya bisa bekerja sama nanti dengan saya. Kalau masalah waktunya mungkin secepatnya kan saya lakukan. Minggu depan mungkin gitu. Jadi nanti Ibu bisa berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat Ibu. Baik, jadi kegiatan supervisi ini bisa kita ambil kesimpulannya dan dari pengamatan saya tadi, percakapan Ibu berdasarkan juga percakapan coaching yang Ibu masih lakukan dan sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu ingin mengembangkan kompetensi, lanjutkan dalam meningkatkan coaching tadi ya Bu ya. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi nanti diharapkan juga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Baik, cukup sampai di sini dulu.